Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu." Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mukjizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan. 8 hari kemudian Yesus datang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Hari ini kita merayakan hari Minggu Paskah kedua, atau dalam Minggu Paskah kedua ini kita Gereja Semesta merayakan Hari Raya Kerahiman Ilahi. Kerahiman Ilahi dalam gambar-gambar bisa kita lihat di depan kita ini. Ada gambar Yesus yang memancarkan cahaya. Terlebih dalam kerahiman ilahi ingin mengenangkan darah dan air. Darah dan air ingin melambangkan juga, ingin mengingatkan juga akan pengorbanan Kristus ketika Yesus disalib, lalu kemudian lambungnya ditusuk oleh serdadu-serdadu dan kemudian memancarkan darah dan air. Darah melambangkan pengorbanan Yesus di kayu salib. Darah juga ingin mengingatkan kita Ekaristi, di mana anggur diubah menjadi darah Kristus. Kemudian air melambangkan akan pembaptisan kita.
sebuah pencurahan Roh Kudus. Maka memang kita diajak untuk merenungkan kerahiman ilahi yang dalam rupa darah dan air itu dalam kehidupan kita masing-masing. Lewat salib, lewat ekaristi, dan terutama lewat baptisan juga. Kita diajak untuk merenungkan belas kasih Allah bagi kita. Belas kasih Allah atau kerahiman Allah dapat kita rasakan juga atau dapat kita lihat dari pengalaman para rasul. Dalam bacaan pertama, kisah para rasul memperlihatkan kepada kita bagaimana kehidupan mereka, yaitu para rasul, setelah kebangkitan Yesus Kristus. Yang menarik adalah bahwa mereka juga berkumpul. Semua orang beriman selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Gereja kita, pertama iman kita bukanlah iman pribadi, tapi juga iman komunitas. Kita selalu diajak untuk berkumpul sesama anggota gereja, untuk saling meneguhkan, untuk saling memberikan diri, untuk saling melayani. Maka memang dalam kehidupan kita, terutama di lingkungan kita masing-masing, kita selalu diajak untuk menyempatkan diri berkumpul dengan lingkungan kita. Di sana kita bisa membaca firman, di sana kita bisa merenungkan firman, berbagi kasih dan juga berbagi pengalaman iman yang kita rasakan setiap hari. Dan ini adalah harta yang luar biasa bagi kita. Meskipun kita semua disibukkan dengan segala pekerjaan, disibukkan dengan semua kegiatan kita masing-masing, tetapi kita tetap diajak untuk berkumpul, memberikan diri satu sama lain. Hal itu juga dirasakan oleh mereka para rasul setelah kebangkitan Yesus, di mana mereka mendapat penampakan Yesus Kristus. Ketika Yesus datang bersama mereka atau di tengah-tengah mereka, Yesus berkata, "Damai bagi kamu." Damai ini telah dijanjikan Yesus kepada murid-muridnya ketika Yesus masih bersama-sama dengan mereka. Dan kini damai itu sudah terbukti ketika Yesus yang telah wafat dan bangkit hadir kembali bersama para murid. Meskipun Thomas yang tadinya tidak percaya, tapi toh akhirnya dia percaya kepada kebangkitan Yesus yang telah menampakkan diri kepada mereka. Thomas hanya ingin meyakinkan bahwa itu sungguh-sungguh Yesus. Dan setelah melihatnya, dia percaya dan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Sebuah pengakuan iman yang luar biasa dari Thomas yang dapat menjadi teladan bagi kita. Kita diajak untuk merenungkan kembali kerahiman Allah dalam hidup kita, kehadiran Allah di dalam setiap peristiwa perjalanan hidup kita, agar kita semakin layak untuk mengikuti Yesus, untuk menjadi anggota gereja. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari dalam kehidupan kita semakin menyadari akan kerahiman Allah dalam hidup kita. Dan kita membagikan belas kasih Allah itu kepada semua orang. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.